di sepanjang masa? Tentu tidak, Kak. Petualangan ini begitu seru jika kamu menikmatinya. Sebenarnya aku hanya kangen dialog saja, Paman. Soalnya, lihatlah tubuhku ini, sudah begitu gendut. Tentu saja kamu sadar. Astaga, kita sebenarnya sudah hampir sampai darat. Jika kita sudah sampai, emang kamu mau melakukan apa? Jujur, aku belum tahu nih, Paman. Kan Paman memiliki banyak wawasan. Tolong bagi dong apa aja yang bisa aku lakuin setelah kembali ke darat nanti untuk menurunkan berat badanku dan membuat badanku semakin bugar. Oh, tenang saja. Nanti Paman akan mengajak kamu ke suatu tempat di darat. Nah, ini dia tempat yang Paman omongkan tadi. Nah, di sini banyak orang melatih kebugaran jasmaninya dengan berlari. Nah, kamu tahu tidak komponen-komponen kebugaran jasmani? Tentu tidak, Paman. Aku aja bertanya dengan Paman bagaimana aku menurunkan berat badan. Loh, iya ya. Mungkin Paman juga belum bisa menjelaskan dengan jelas apa sih itu kebugaran jasmani. Namun, dengan menonton video satu ini, mungkin kamu akan mengerti apa saja itu kebugaran jasmani dan bagaimana kamu melatihnya. Manfaat-manfaatnya juga akan dijelaskan di video ini. Nah, buat teman-teman di rumah, simak ya video ini dengan seksama agar pengetahuan kita bertambah. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok pertama akan memaparkan sedikit materi tentang kebugaran jasmani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kebugaran jasmani, khususnya big press. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelemahan yang berat, serta masih memiliki cadangan tenaga untuk kegiatan berikutnya. Nah, kebugaran jasmani dapat diukur dengan baik, salah satunya dengan cara tes BID. Yuk, kita simak penjelasan teman-teman. Sebelum kami memulai video pembelajaran kami, pada baiknya kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari teman-teman sendiri. 男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。ありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ One Piece Everyone, my name is Am. これが俺の最高点だ。いや、Hello everyone, my name is Brad. これが俺の最高点だ。いや、Hello everyone, my name is Eka. これが俺の最高点だ。いや、Hello everyone, my name is Milen Ali. これが俺の最高点だ。いや、Hi everyone, my name is Tony. これが俺の最高点だ。いや、Hi everyone, my name is Tokyo. これが俺の最高点だ。いや、Hello everyone, my name is Vanessa. これが俺の最高点だ。いや、Hello everyone, my name is これが俺の最高点だ。
sebagai penyaji materi pertama, yaitu tes blip. Tes blip adalah salah satu tes yang digunakan untuk mengukur daya tahan jantung dan paru-paru seseorang. Tes ini dilakukan dengan cara berlari bolak-balik sejauh 20 meter, mengikuti bunyi blip atau suara tik. Kecepatan bunyi blip akan semakin cepat setiap menitnya, sehingga serta menyesuaikan irama larinya agar tidak tertinggal dari bunyi tersebut. Tes akan berhenti ketika peserta tidak mampu mencapai garis sebelum bunyi blip berbunyi 2 kali berturut-turut. Baiklah, saya Brenda Lisingita sebagai penyaji materi berikutnya, yaitu tentang teknik pelaksanaan yang benar. Dalam renang, kita harus memposisikan tubuh terletak sejajar dengan permukaan air. Gerakan tangan dan kaki secara bergantian dengan ritme yang seimbang, koordinasikan gerakan tangan, kaki, dan gerakan nafas agar hasil renangan lebih efisien dan cepat. Jangan lupa rileks dalam gerakan tubuh dan terjadi kakuan antara sendi-sendi pada tulang dan saat bergerak dalam air. Demikian dari materi. Saya Amis Bastian Nabi Tulus sebagai penyaji ketiga. 4. Kebugaran jasmani. Dilakukan kebugaran jasmani memiliki banyak manfaat bagi tubuh, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung dan paru-paru, memperkuat otot serta sendi, dan menjaga berat badan ideal. Selain itu, kebugaran jasmani juga membantu meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, serta membuat tubuh lebih sehat dan bersemangat setiap hari. Dengan tubuh yang bugar, kita dapat beraktivitas lebih optimal dan produktif. Manfaat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani banyak manfaat bagi tubuh, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung dan paru-paru, memperkuat otot serta sendi, dan menjaga berat badan ideal. Selain itu, kebugaran jasmani dapat meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, serta membuat tubuh bugar dan sehat. Dengan tubuh yang bugar, kita dapat beraktivitas berbalik arah untuk lari ke sisi lain. Jika peserta gagal mencapai garis 2 kali berturut-turut, tes dianggap selesai dan skor dihitung dari level dan balikan terakhir yang berhasil diselesaikan. Level 2, 1. Level 2, 2. Level 2, 3. Level 2, 4. Level 2, 5. Level 2, 6. Level 2, 7. Level 2, 8. Level 3, 1. Level 3, 2. Level 3, 3. Karena suren, kena beci. Level 3, 4.
Bisa duduk yang namanya ratu. Paman, itu dia ngapain ya? Oh yang itu, dia sedang berenang. Hah? Berenang? Berenang itu apa, Paman? Kamu belum tahu apa itu renang? Astaga, kamu sudah sebesar ini, masa belum tahu apa itu renang? Hei, kamu kemana? Di sini, Paman. Jadi, Paman, apa sih itu renang? Astaga, dari kemarin kita keliling samudra, kamu belum tahu apa itu renang. Iya, Paman, aku masih bingung definisi dari renang itu apa. Dan renang itu bagaimana sih? Nah, yang Paman tahu itu, renang itu adalah suatu kegiatan yang dapat membantu kita dalam air. Namun, jika kamu ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang renang, tonton saja video berikut ini. Teman-teman di rumah juga ingin tahu, bukan? Maka simak banyak sekali variasi. Kami akan berfokus pada gaya Materi pertama antara tangan dan kaki secara bergantian dengan ritme yang seimbang, koordinasikan gerakan tangan, kaki, dan gerakan napas agar hasil renangan lebih efisien dan cepat. Jangan lupa tetap rileks dalam berenang agar tubuh tidak terjadi kakuan antara sendi-sendi pada tulang dalam tubuh saat bergerak dalam air. Demikian dari materi ini. Gerakan ini diawali dengan posisi bersandar di pinggir kolam. Lihat contoh, tangan berpegangan, kedua kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat, diikuti dengan gerakan meluncur seperti ini. Lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar, dilanjut gerakan kaki, ya. Jadi, dilanjut dengan gerakan kaki ya. Bagaimana gerakan kakinya?
Nah, gerakan kaki seperti kalian melakukan renang gaya bebas ya, seperti menendang-nendangkan kaki di dalam air seperti itu. Nah, untuk gerakan kaki lebih lengkapnya bisa anak-anak lihat di sini. Pastikan posisi tungkai lurus ke belakang. Lakukan gerakan kaki seperti gerakan pada renang gaya bebas, hanya tinggal dibalik saja ya. Dengan bersumber pada pangkal paha, gerakan kaki dengan kuat ke atas dan ke bawah. Ya, bisa? Bagus sekali, harus bisa ya. Dan selanjutnya bagaimana tentang posisi tubuh? Pada posisi tubuh ini diawali dengan gerakan meluncur, tubuh mengapung. Usahakan kaki dan lengan serta tubuh posisi sejajar dan rata permukaan air. Lihat pada contoh di sini. Jadi tubuh harus rata dengan permukaan air ya. Kemudian bagaimana selanjutnya untuk gerakan lengan? Untuk gerakan lengan ini terdapat gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. Gerakan menarik dilakukan setelah telapak tangan masuk ke permukaan air. Nah, lihat tangan kanan ini ya, masuk, tarik. Ya, lihat tangan kanan, masuk, tarik. Itu untuk gerakan menarik. Sama juga untuk tangan kiri, masuk, tarik. Seperti itu ya. Lakukan gerakan menarik hingga telapak tangan di samping luar bahu. Gerakan mendorong dilakukan saat akhir tarikan tangan. Nah, lihat. Jadi tarik, dorong. Tangan kanan masuk, tarik, dorong. Kiri masuk, dorong. Seperti itu ya. Gerakan tangan mendorong ke belakang dan bawah. Itu untuk gerakan lengan. Bisa dipahami? Baik. Berikutnya, tahapan istirahat bermula saat tangan keluar ke permukaan air. Posisi ibu jari keluar permukaan air terlebih dahulu. Saat posisi lengan lurus sejajar bahu, tangan diputar keluar. Lakukan gerakan masuk ke permukaan air dengan jari kelingking masuk permukaan air. Tahapan ini dilakukan secara rileks. Gerakan ini seirama tahapan menarik dan mendorong. Ya, jadi yang pada saat tangan naik ke atas, contoh tangan kanan ini, ya, kiri naik, kanan naik, itu merupakan tahapan istirahat. Bisa dimengerti? Baik. Selanjutnya, yaitu pengambilan napas. Pada pengambilan napas ini, tentu dilakukan dengan menggunakan mulut. Udara diembuskan keluar melalui hidung atau mulut. Pengambilan napas dilakukan saat fase istirahat salah satu lengan. Kemudian, mengeluarkannya saat fase istirahat lengan lainnya. Begitu ya. Jadi, seperti itu untuk pengambilan napas. Intinya, bisa anak-anak lihat di sini ya, pada contoh di sini. Jadi, pada saat mengambil napas dilakukan pada saat tangan naik ke atas. Kemudian, tangan kiri naik itu juga bisa ya. Nah, contohnya di sini. Nah, ambil napas, napas, ambil napas, dan seperti itu. Pengambilan napas dilakukan dengan mendongakkan kepala. Posisi mulut sejajar permukaan air. Pengambilan napas dilakukan ketika salah satu lengan menekan air ke bawah dan mendorong air ke belakang. Itu. Dan kita lanjut untuk kombinasi gerakan renang gaya punggung ini sendiri. Nah, bagaimana? Sudah ada bayangan? Jadi tinggal digabungkan antara gerakan lengan yang telah kita pelajari tadi. Tentu diiringi dengan gerakan tungkai atau kaki yang sejajar dengan permukaan air seperti ini. Dan jangan lupa untuk menggabungkan untuk teknik pengambilan napas. Bisa dipahami ya? Baik, berikut kita lanjut. Tinggal pilih tempat tong honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di